Dolar adalah mata uang yang sudah sangat tua dari sisi lifespan-nya. Karena rata-rata lifespan mata uang fiat hanya sekitar 27 tahun. Nah, kali ini kita akan bahas sejarah uang Amerika yang jadi simbol kekuatan ekonomi dunia, mulai dari penciptaannya, masa keemasannya, hingga revolusi cyberpunk. Nah, ketika dolar menua dan rapuh, satu pertanyaan besar muncul. Apakah kita siap untuk perubahan besar dalam sejarah mata uang? Siapkah teman-teman dengan wealth transfer terbesar yang akan terjadi di muka bumi? Di modul ini kita akan belajar bagaimana dolar telah menjadi mata uang yang sangat rapuh, sementara ekonomi dunia fondasinya adalah dolar. Sayangnya nggak banyak orang yang bisa melihat hal itu karena nggak diajarkan di sekolah. Dan frame kita hanya terbatas di masa hidup yang sangat singkat. Dari modul ini kita jelajahi sejarah dolar Amerika dengan mesin waktu finansial. Nah, sebelum kita mulai modul yang agak panjang ini, kita bahas dulu kenapa sih kita belajar sejarah uang Amerika. Yang pertama adalah karena history rhymes. History itu selalu berulang, hanya tokoh dan objeknya yang berubah. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari di masa lalu untuk navigasi peluang di masa depan. Mereka yang nggak belajar dari sejarah akan jadi korban dari cycle yang berulang. Yang kedua, dolar adalah global reserve currency, yang kalau jatuh, negara yang kena dampak duluan bukan Amerika, tapi negara dunia ketiga seperti Indonesia dan negara-negara lain yang cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Pada saat dolar runtuh, apa kabar mata uang seperti rupiah? Yang ketiga, sejarah uang Amerika sudah mengcover satu cycle uang yang cukup lengkap. Dari commodity money, berubah ke uang kertas yang di-backup oleh commodity, berubah ke uang kertas yang di-backup oleh nothing, hingga sistem finansial yang di-backup oleh hutang. Dan ingat, history rhymes. Selalu ada kekacauan besar di akhir cycle mata uang fiat. Dan Bitcoin adalah bahtera finansial kita semua. Dari dolar, kita belajar banyak tentang cycle mata uang. Dan bagaimana kita bisa punya lifeboat ketika cycle-nya reset. Nah, modul tentang sejarah uang Amerika akan kita bagi dalam 5 mini chapter. Chapter yang pertama atau part yang pertama tentang commodity money, yaitu currency before independence-nya Amerika. Di chapter ini kita akan bahas uang Amerika sebelum masa kemerdekaan, bagaimana Amerika evolve dari negara koboi jadi pusat ekonomi dunia. Nah, chapter kedua kita akan bahas revolutionary currency yang dimulai dari 1775. Key event di era ini adalah kemerdekaan Amerika, adopsi dolar Spanyol, Coin Age Act, dan Rothschild Bank. Nah, chapter yang ketiga kita akan bahas lahirnya bank sentral. Nah, key event di era ini adalah pertemuan di Jekyll Island dan pendirian bank sentral yang kita kenal dengan nama Federal Reserve sekarang. Di part keempat, kita bahas Fiat Revolution, the modern dollar. Key event di era ini adalah berubahnya dolar jadi uang kertas yang nggak di-backup oleh apapun. Di chapter yang kelima, kita akan bahas the cyberpunk revolution. Key event di era ini dimulai dari ide tentang cyberpunk revolution yang dimulai dari tahun 1980 hingga akhirnya Bitcoin yang menjadi satu-satunya final product dari cyberpunk revolution. Teman-teman bisa nonton chapter 1 dan 2 di YouTube. Tapi chapter 3, 4, dan 5 bisa teman-teman tonton eksklusif di belajarbitcoin.com di bagian modul utama. Di belajarbitcoin.com kita punya misi untuk ajarin gimana cara dapat $1 juta pertama kalian via aneka kungfu kita di Bitcoin dan outperform Bitcoin, aset terbaik dekade ini, hingga 3-5 kali lipat tanpa trading. Kok bisa? Ada kungfunya. Dan ada promo spesial buat teman-teman semua. Cek link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kita mulai dari chapter atau part yang pertama. Di zaman pre-independence Amerika, ada beberapa komoditi yang dipakai berdasarkan lokasinya. Nah, yang pertama ada tembakau. Misalnya di daerah Virginia, masih menggunakan tembakau sebagai uang waktu itu. Benar-benar pure tembakau. Kebetulan tembakau tumbuh subur di Virginia dan diperlukan oleh orang-orang di Eropa. Di Eropa, mereka pakai tembakau untuk konsumsi rokok dan pipa. Di tahun 1619, Majelis Umum Virginia
menetapkan tembakau sebagai alat pembayaran yang sah atau dianggap sebagai legal tender. Nah, ini berarti tembakau bisa dipakai untuk bayar segala jenis transaksi, termasuk beli tanah, barang, jasa, pajak, dan juga utang. Nah, sistem di atas tembakau ini berjalan selama 150 tahun di Virginia. Nah, kemudian karena sulit nih mengangkut tembakau fisik dalam jumlah besar, sertifikat atau nota diterbitkan sebagai bukti kepemilikan tembakau yang disimpan di gudang. Nah, sertifikat ini bisa diperdagangkan dan ditebus dengan tembakau fisik. Mirip kayak uang kertas yang di-backup oleh tembakau di gudang. Masalah mulai timbul ketika tembakau rentan terhadap kerusakan, misalnya karena lembab, hama, dan butuh fasilitas penyimpanan khusus. Uang komoditi yang kedua yaitu kulit berang-berang. Nah, kulit berang-berang mengalami demand yang cukup besar di Eropa karena dipakai sebagai bahan baku topi bulu yang waktu itu jadi simbol status dan kekayaan. Nah, para pedagang Eropa menukarkan senjata, koin, dan kain dengan kulit berang-berang untuk kemudian diekspor ke Eropa. Kebetulan wilayah Amerika Utara termasuk New England, Teluk Hudson, New France yang sekarang Kanada, Great Lakes, dan sepanjang sungai Mississippi memiliki populasi berang-berang yang cukup besar. Nah, kulit berang-berang dipakai untuk beli barang dan jasa, bayar pekerja, dan membayar hutang. Misalnya satu kulit berang-berang mungkin setara dengan sejumlah tertentu tepung, gula, ataupun barang lainnya. Di tahun 1669, pemerintah kolonial Prancis di New France yang sekarang ada di daerah Kanada, resmi menetapkan kulit berang-berang sebagai alat pembayaran yang sah. Ini dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan antara penduduk asli Amerika dan koloni Prancis. Bahkan di 1670 didirikan Hudson's Bay Company yang memperkenalkan istilah made beaver sebagai unit standar yang mewakili satu kulit berang-berang yang sudah diproses. Nah, kulit berang-berang juga dipakai sebagai unit moneter yang dikenal sebagai pelts. Transaksi dilakukan dengan menghitung nilai barang atau jasa berdasarkan jumlah kulit berang-berang. Tapi di awal abad 19, sistem moneter berang-berang mengalami masalah. Masalahnya adalah populasi berang-berang yang habis karena diburu. Uang komoditi yang ketiga, jagung. Jagung adalah tanaman asli Amerika yang jadi makanan pokok bagi penduduk asli dan koloni. Sementara koloni di New England dan Virginia mampu menghasilkan surplus jagung melebihi kebutuhan konsumsi lokal. Bahkan kampus Harvard di awal pendiriannya di 1636 menggunakan uang jagung untuk bayar pekerja dan bahan bangunan. Di Virginia dan New England, jagung dipakai untuk bayar pajak dan hutang. Pemerintah kolonial juga menggunakan jagung sebagai legal tender dan menerima jagung sebagai pembayaran pajak, memudahkan warga yang sulit mendapatkan koin logam. Nah, masalah pada jagung adalah rentan pada hama dan pembusukan. Masalah lainnya, nilai unitnya terlalu rendah, sehingga butuh banyak sekali jagung untuk sekali transaksi. Nah, ini kita baru bahas 3 komoditas. Padahal ada banyak banget selain tembakau, kulit berang-berang, dan jagung. Tapi juga ada wampum, beras, gula, ikan kod, paku, besi, whisky, bubuk mesiu, rum, bahkan sampai kulit rusa pernah dipakai sebagai uang di masa kolonial. Masalah pada uang komoditi non-logam adalah ukurannya yang besar, nggak portable, sulit dipakai, biaya penyimpanan tinggi, nggak seragam nilainya, dan bisa rusak. Amerika yang waktu itu adalah koloni Inggris perlu solusi. Komoditi non-logam mulia yang dipakai sebagai uang hanya quick fix agar ekonomi bisa tetap jalan. Sementara suplai uang logam sangat terbatas waktu itu. Komoditi yang digunakan sebagai uang, sebagian besar atau mungkin semuanya ya, gagal karena masalah-masalah tadi. Ini adalah pencarian manusia pada jati diri sejati uang, pencarian pada the perfect form of money.